Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kembali lagi orang-orang Farisi dan orang-orang Herodian berusaha menjerat Yesus dengan berbagai macam pertanyaan. Tujuan mereka menjerat Yesus tak lain adalah agar supaya mereka menemukan kesalahan dari Yesus. Dan kali ini persoalan politiklah yang dijadikan cara untuk menjerat Yesus. Mereka bertanya, boleh enggak membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Yesus tahu kemunafikan hati mereka. Yesus tahu kelicikan hati mereka. Maka Yesus kemudian minta suatu dinar, ya, uang logamnya mereka. Dan ditunjukkan kepada Yesus. Dan Yesus cukup cerdik mengatakan, ini gambar dan tulisan siapa? Oh, gambar dan tulisan kaisar. Maka Yesus kemudian mengatakan, berikanlah kepada kaisar yang menjadi hak kaisar, dan kepada Allah yang menjadi hak Allah. Dan mereka kemudian jadi heran. Banyak orang juga jadi takjub karena perkataan Yesus ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita refleksikan dari peristiwa ini? Yang pertama-tama yang kita bisa refleksikan adalah kita sadar bahwa kita adalah makhluk sosial. Makhluk sosial, otomatis kita juga hidup dalam masyarakat. Nah, kalau kita hidup dalam masyarakat, tentu kita juga harus tahu akan hak dan kewajiban kita di dalam masyarakat itu. Ya, apa sih kewajiban kita? Hak kita ya jelas ya. Apa sih kewajiban kita? Ya, kewajiban kita misalkan seperti apa? Bayar pajak. Kewajiban kita seperti apa? Ya, saat ini, hari ini kebetulan hari lahirnya Pancasila ya. Menjunjung tinggi NKRI. Seperti itu kewajiban kita juga dan juga di hak kita juga. Kewajiban kita apalagi misalkan jadi warga negara yang baik, taat pada peraturan-peraturan yang ada yang diundangkan oleh pemerintah. Sekarang ini misalkan aja ya mematuhi protokol kesehatan supaya kita semua sehat ya, semua kita selamat ya. Itu adalah merupakan hak dan kewajiban kita. Hak kita ya tentunya hak dilindungi, hak kemudian ya kebebasan untuk kita beribadah dan sebagainya. Ini menjadi hak kita tentunya. Hak kita hak untuk hidup, hak untuk merdeka dan sebagainya itu hak kita. Namun kita juga harus sadar bahwa kita itu punya dua kewarganegaraan menurut saya ya. Satu, kita warga negara Indonesia, dan dua, kita adalah warga kerajaan Allah. Sebagai pengikut Kristus, kita warga kerajaan Allah. Dengan sakramen baptis yang kita telah terima, kita telah disatukan sebagai anak-anak Allah. Nah, karena kita sebagai anak-anak Allah, maka kita juga punya hak dan kewajiban sebagai anak-anak Allah. Kewajiban kita apa? Ya, kewajiban kita adalah kita mendengarkan sabda Allah dan melakukan sabda itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Kalau kita bicara soal melakukan sabda Allah, melaksanakan sabda Allah, yaitu kita dengan jalan kita melaksanakan nilai-nilai cinta kasih di dalam kehidupan kita. Bagaimana sikap hidup kita dalam keluarga kita, bagaimana sikap hidup kita dalam lingkungan kita, dalam masyarakat kita, apakah kita menjadi saluran berkat atau malah menjadi batu sandungan, ataukah kita sungguh-sungguh menjadi tanda cinta Tuhan bagi sesama kita, bagi keluarga kita, bagi orang tua kita, bagi anak-anak kita, ataukah malah kita menjadi batu sandungan bagi keluarga kita. Nah ini hendaknya kita menjadi refleksi bagi kita. Ya. Begitu pula dalam kehidupan bermasyarakat, bagaimana sikap hidup kita. Ya. Jangan-jangan kita aktif di gereja, tapi dalam masyarakat kita tidak mau tahu, misalkan ada kerja bakti. Kok sekarang mungkin jarang ada kerja bakti karena ada pandemi gini ya. Tapi kita nggak mau tahu, kita cuek saja misalkan dengan masyarakat. Padahal kita aktif di gereja. Nah ini kan juga tentunya tidak pas ya. Bagaimana kita sungguh-sungguh melaksanakan nilai cinta kasih. Hak kita apa? Hak kita adalah hak untuk kita sungguh-sungguh dapat merasakan suara Tuhan. Melalui apa? Doa-doa kita. Ya. Kita sungguh-sungguh dapat merasakan ya hak kita telah ditebus oleh Tuhan, itu hak ya. Kita telah ditebus oleh Tuhan, kita telah dibaptis, telah diselamatkan oleh Tuhan, itu hak kita. Menerima keselamatan dari Allah.
Dengan doa-doa kita juga ingin mendengarkan suara Tuhan. Kita juga ingin selalu meresapkan bagaimana Tuhan itu hadir dalam diri kita. Nah ini menjadi hak dan kewajiban kita. Sehingga dari itu kita menyadari, kita bisa mengerti atau bisa dalam hidup kita itu kita tahu mana yang harus kita jalani. Sehingga kita nggak bisa menyampurkan ya antara hak dan kewajiban di dalam masyarakat ataupun dalam dengan Allah. Tentunya ya bisa saja dicampurkan, jalan satu bisa. Artinya Allah sendiri berfirman bahwa kita itu hendaknya membagikan cinta kasih itu dalam kehidupan sesama ya. Itulah hak dan kewajiban kita dalam sebagai warga kerajaan Allah dan sebagai warga negara Republik Indonesia. Bagaimana memberikan nilai-nilai cinta kasih bagi sesama kita. Maka dari itu saudara-saudara kita kasih Tuhan, mari kita sungguh-sungguh menyadari hak dan kewajiban kita ini. Sehingga kita menciptakan juga kerukunan, kedamaian, mewujudkan juga nilai-nilai cinta kasih di dalam hidup kita. Dengan nilai cinta kasih itu tentu akan menimbulkan kerukunan, juga akan membuat keharmonisan satu sama lain. Maka mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mohon rahmat Tuhan melalui peran Ekaristi yang kita rayakan pada hari ini dan juga peringatan Santo Yusinus Martir ini, sehingga kita sungguh-sungguh menyadari akan hak, tugas dan tanggung jawab kita, sehingga dengan itu kita sungguh-sungguh dapat menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan juga cinta kasih bagi semua orang. Amin.